berkali-kali bakar Al-Quran. Politikus Swedia tuai kecaman dunia. Inilah profil Rasmus Paludan si biadab. Profil Rasmus Paludan, politikus Swedia berkali-kali beraksi bakar Al-Quran. Suara.com. Aksi pembakaran kitab suci Al-Quran kembali menghebohkan dunia. Kelompok anti-Islam bernama Stramkurs atau Gerakan Garis Keras Sayap Kanan Swedia yang diprakarsai Rasmus Paludan lagi-lagi berulah dengan membakar Al-Quran tepat di depan kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia. Hal ini didukung dengan aksi protes warga Swedia yang tergabung dalam gerakan Stramkurs Kauna menentang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Tawaran Swedia untuk masuk NATO yang diatur oleh Kurdish Democratic Society Center di Norra Bantorget, Stockholm, Swedia. Aksi protes ini juga diprakarsai oleh aktivis ekstremis Swedia Rasmus Paludan. Rasmus pun juga dikenal sebagai tokoh pembakar Al-Quran yang sering ditentang pemerintah Swedia dan beberapa kali dihukum atas aksi ekstrimnya tersebut. Lalu, siapa sebenarnya Rasmus Paludan? Simak profilnya berikut ini. Rasmus Paludan adalah seorang politisi yang penuh dengan kontroversi. Gerakan ekstremisnya ternyata membuatnya terpilih sebagai pemimpin dari Stramkurs, kelompok sayap kanan di Swedia yang terkenal dengan anti-Islam. Latar belakang keluarganya yang merupakan imigran Swedia ternyata tidak membuat Rasmus awas diri. Ia telah menjadi salah satu orang yang vokal akan aksi menolak imigran di Swedia, terkhususnya imigran yang berasal dari negara-negara Islam. Lulusan Fakultas Hukum ini sebelumnya juga bekerja sebagai pengacara dan juga dosen di salah satu universitas di Swedia. Aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan Rasmus 19 Januari 2023 di depan kedubes Turki untuk Swedia tersebut bukanlah aksi pertama kalinya. Rasmus tercatat pernah juga melakukan aksi bakar Al-Quran pada tahun 2019 dan 2022 lalu. Tepatnya pada 14 April 2022 lalu, kelompok Stramkurs secara terang-terangan menyiarkan secara langsung video streaming Paludan membakar Al-Quran di berbagai kota di Swedia dan berencana terus menggelar aksi serupa. Tur bakal Al-Quran yang dipimpin oleh Rasmus ini pun mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk pemerintah Swedia sendiri. Kebebasan berekspresi di Swedia memang menjadi poin utama hak setiap warga negara. Namun pemerintah Swedia sendiri memberikan batas terhadap hal tersebut. Tak hanya itu, di tahun 2019 Rasmus juga pernah membakar Al-Quran yang dibungkus dengan daging babi. Hal ini dikecam keras oleh banyak pihak dan membuat akun pribadi Rasmus diblokir selama sebulan karena aksinya tersebut memuat postingan yang mengaitkan kebijakan imigrasi dan juga kriminalitas. Aksi kontroversi lainnya dengan protes keras terhadap imigran membuat Rasmus ditangkap juga pada November 2020 di Prancis dan berakhir dideportasi ke Swedia. Pemerintah Swedia pun langsung merespons soal deportasi Rasmus ini. Tak tanggung-tanggung, di tahun yang sama pula Rasmus dilarang masuk ke Swedia selama 2 tahun terkait aksi pembakaran Al-Quran di Malmö yang juga diprakarsai oleh Rasmus. Aksi bakar Al-Quran yang dilakukan Rasmus kemarin di depan kedubes Turki ini diduga sudah diberikan izin oleh pemerintah setempat. Akibatnya, Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Duta Besar Swedia di Ankara, Staffan Herström, yang diberitahu bahwa Turki mengutuk keras tindakan provokatif ini yang jelas-jelas merupakan kejahatan berdasarkan kebencian. Pemerintah Turki pun membatalkan kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Paul Johnson ke Turki sebagai buntut dari aksi bakar Al-Quran ini. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.